Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan argumentasi kritis perjalanan pendidikan nasional. Perkenalkan, nama saya Elis Purwaningrum, Prodi PGSD Prajabatan Rombel 3. Pada poin pertama, saya akan menjelaskan mengenai praktik pendidikan yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar. Sebelum masa kemerdekaan itu dibagi menjadi dua masa. Yang pertama adalah masa penjajahan Belanda dan yang kedua adalah masa pendudukan Jepang. Pada masa penjajahan Belanda dicirikan sebagai berikut. Adanya garis pemisah antara sekolah Eropa dan sekolah Bumi Putra. Kemudian, untuk sistem pendidikannya itu masih bersifat diskriminatif. Tujuan pendidikannya pun itu menciptakan tenaga kerja yang mengabdi untuk kepentingan kaum penjajah Belanda. Kemudian, pada masa pendudukan Jepang, dicirikan sebagai yang pertama, menghapus sistem penggolongan menurut bangsa dan status sosial. Yang kedua, terbentuknya beberapa lembaga pendidikan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan bahasa komunikasi ilmiah. Nah, yang keempat, tujuan pendidikannya itu menyediakan tenaga kerja kasar atau romusa. Berakhirnya masa penjajahan dan maksudnya Indonesia ke gerbang kemerdekaan memberikan peluang untuk menentukan sistem dan tujuan pendidikan nasional Indonesia. Nah, di sini tokoh yang berjuang atau tokoh yang mempeloporinya adalah Ki Hajar Dewantoro, yang ia tidak hanya menciptakan konsep dan ide, namun ia juga terlibat aktif sebagai pejuang yang membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajah. Bentuk jasa kemerdekaannya yaitu melalui pendidikan dengan dibentuknya Taman Siswa yang diresmikan pada tahun 1922. Terbentuknya Taman Siswa ini menjadi solusi untuk menangani pendidikan kolonial sehingga tercipta pendidikan yang humanis. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan humanis adalah pendidikan yang mengutamakan persamaan derajat sehingga semua bangsa Indonesia dapat memperoleh pendidikan secara adil dan merata. Pada masa sesudah kemerdekaan, sistem pendidikan di Indonesia adalah hasil dari berbagai perubahan yang berlaku, baik perubahan politik dan sosial, menurut Sari tahun 2020. Pendidikan nasional mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan, kemudian membentuk watak dan peradaban yang bermartabat, dan yang terakhir adalah mencerdaskan bangsa. Pendidikan di Indonesia ini terbagi menjadi beberapa periode. Yang pertama yaitu pada periode awal kemerdekaan, yang kedua adalah periode Republik Indonesia Serikat atau RIS, yang ketiga adalah Manipol Uzdek, yang keempat adalah masa Orde Baru, dan yang kelima adalah pada masa reformasi. Nah, untuk selanjutnya adalah perubahan implementasi kurikulum di Indonesia. Selama Indonesia merdeka terjadi beberapa kali perubahan kurikulum yang tentunya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Perubahan itu dimulai pada tahun 1947 hingga pada saat ini kurikulum yang berlaku adalah kurikulum merdeka. Model pendidikan saat ini yang dapat melepaskan belenggu menurut saya adalah dengan penerapan kurikulum merdeka. Pengembangan konsep kurikulum merdeka yang digagas oleh Kementerian Pendidikan pada nyatanya menjadikan pandangan humanistik Ki Hajar Dewantoro sebagai pondasi dasar pembaruan kurikulum pendidikan di Indonesia. Pondasi dasar kurikulum merdeka dengan konsep pendidikan humanis dianggap masih relevan diterapkan pada era sekarang ini. Nah, pada penerapan kurikulum merdeka, kita dapat menggunakan salah satu model yaitu penerapan model Problem Based Learning atau PBL. Model yang dapat melepaskan belenggu dan memberikan peserta didik yang pertama adalah dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, siswa adalah menjadi penggerak utama. Yang ketiga, menerapkan metode pendidikan dengan sistem AMONG. Dan yang keempat, guru berfungsi sebagai fasilitator. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.